Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di siang hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan membuka diri untuk firman Tuhan. Pembacaan Alkitab siang ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 1-10 tentang bagaimana Allah membawa kita dari kematian rohani kepada hidup yang baru oleh kasih karunia-Nya. Mari kita siapkan hati dan kita mulai pembacaan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tanpa Kristus, kita hidup jauh dari Allah, bukan hanya karena perbuatan, tetapi karena kondisi hati yang terpisah darinya. Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata "tetapi Allah". Di tengah kondisi kita yang tidak berdaya, Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sahabat terkasih, keselamatan adalah hadiah, bukan pencapaian. Iman hanyalah tangan yang menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat terkasih, kita diselamatkan bukan oleh pekerjaan baik, tetapi diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah buah dari hidup yang baru. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini membawa kita pada satu alur yang jelas. Dulu mati dalam dosa, sekarang hidup oleh kasih karunia. Kedepannya berjalan dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Di tengah aktivitas siang ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita memiliki arah, makna, dan tujuan ilahi. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini pada siang ini.
Yang pertama, hidup dengan rasa syukur, bukan rasa bersalah. Yang kedua, bekerja sebagai respon kasih, bukan untuk mendapatkan kasih. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan langkah hari ini. Apapun aktivitas kita setelah ini, kita melangkah bukan sendirian, melainkan bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Terima kasih karena Engkau yang menghidupkan kami dan memberi tujuan baru dalam Kristus. Tolong kami menjalani sisa hari ini dengan hati yang bersandar kepadamu. Melakukan setiap pekerjaan dengan setia dan memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab siang ini. Kiranya melalui pembacaan Alkitab ini, iman kita terus bertumbuh dan semakin berbuah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.